Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku pendengar Radio Indonesia Persauta Laut, suatu sukacita kita bisa berjumpa lagi dalam siaran acara Mimbar Agama Kristen bersama saya Pendeta Anton Sulung. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari bersama-sama kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah pengasih penyayang, Tuhan yang selalu hadir berpengapa dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sehingga kami masih ada sebagaimana adanya. Dan saat ini kami bisa berjumpa lagi bersama dalam acara Mimbar Agama Kristen di saluran RRI Persauta Laut. Biarlah ya Tuhan, waktu yang saat ini kami umat-umat-Mu rindu bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati kami sekalian, sehingga kami dimampukan membaca, mendengar, memahami, terlebih melakukan firman-Mu dalam hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-umat-Mu siap sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, yang berkuasa dulu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita di sepanjang pekan atau minggu ini, yaitu masih dalam kitab kudus perjanjian lama, yaitu Kejadian 45 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Sekali lagi Kejadian 45 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 dengan judul Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya. Sekali lagi, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Firaun, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir.
datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat denganku. Aku serta anak dan cucumu. Lagi engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin dan bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahkan mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaan di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kau lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangislah pula Benyamin pada bahu Yusuf. Lalu Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dan dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Sampai sekian jauh sabda Tuhan yang disebut berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan sambil memeliharanya selalu. Kasih sejati. Sekali lagi, kasih sejati. Demikianlah judul yang dapat diambil dari bacaan kita saat ini, atau bacaan kita sepanjang minggu ini, tentang bagaimana kisah yang tidak asing lagi di telinga kita. Seorang yang dibuang atau terbuang atau terjual, namun Tuhan memelihara lewat berbagai pergumulan, pengkhianatan, bahkan dilupakan, bahkan difitnah oleh istri Potifar, dilupakan oleh teman-teman sepenjara, ditindas sekalipun, namun Tuhan menolong dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf seorang diri, walaupun dia sebatang kara di tanah Firaun. Dia budak belian yang tidak punya hak, namun oleh pertolongan Tuhan, orang yang tak punya hak, orang yang tak punya saudara, tinggal sendirian di negeri orang sebagai budak belian, karena Tuhan menyertainya, luar biasa, menjadi seorang yang sangat berkuasa, menjadi bapa bagi Firaun. Firaun jadi anak angkatnya, saudara-saudara, luar biasa. Dia menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak sekalian, namun seorang yang terlupakan, seorang yang dikhianati, seorang yang difitnah, seorang yang ditindas, dia menjadi sosok yang hebat. Namun satu hal catatan di sini dalam kisah yang kita baca, orang yang hebat itu dilupakan oleh saudara-saudaranya, dianggap mati oleh saudara-saudaranya, namun dia tidak pernah melupakan saudara-saudaranya. Sekali lagi, orang yang sukses tidak melupakan saudara-saudaranya. Nah, Bapak sekalian, kasih yang luar biasa, kasih walaupun, kasih meskipun, itulah yang mendasari rekonsiliasi, pemulihan, perdamaian, berkat luar biasa terjadi karena kasih walaupun, kasih meskipun, yang kita kenal sebagai kasih agape. Itulah yang ada pada Yusuf, kasih sejati,
bukan kasih karena, bukan kasih kalau, bukan kasih dengan janji-janji iming-iming. Tidak. Kasih meskipun dia dijual, meskipun dianggap mati, meskipun dihianati, meskipun difitnah, dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Bahkan meskipun dia jadi sukses dan menjadi penguasa, dia tidak lupa dengan saudara-saudaranya. Bagaimana dengan kita? Ini pertanyaan. Baik kita sekalian, baik pribadi, lepas pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adakah kasih sejati dalam kehidupan kita? Apa kita benar-benar mengasihi Allah dengan kasih sejati? Seperti Tuhan bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Petrus menjawab, aku Philia. Saya kasih karena persahabatan. Nah, ini kasih persahabatan, kasih kalau menguntungkan. Kalau ada dijanjikan, kalau sahabat itu sukses dan luar biasa bersahabat, kalau dia tidak ada apa-apanya, ditinggalkan. Walaupun kasih sahabat sejati adalah kasih dalam penderitaan. Tapi Bapak sekalian, bagaimana dengan teman-teman Yusuf? Di penjara mereka saling mengasihi. Setelah sukses, lupa kepada Yusuf. Bagaimana kasih filia? Kasih persaudaraan. Maksudnya kasih storge, kasih persaudaraan. Apakah ada pada saudaranya Yusuf? Dia menjual Yusuf dengan luar biasa. Pertanyaan bagi kita, kalau hanya kasih storge karena saudara, kadang-kala nanti muncul kalau ada kepentingan orang saudara. Kalau bukan, lupa. Bahkan mungkin kita pernah baru-baru dalam pilkada atau pilcaleg, bae-bae, saudara. Setelah jadi, lupa saudara. Bapak Ibu sekalian, contoh yang luar biasa pada Yusuf. Setelah dia jadi pejabat, dia jadi orang berkuasa, dia tidak lupa saudara. Pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan kita? Setelah jadi, kadang-kala kita lupa saudara. Lupa teman-teman, filia. Tapi Yusuf tidak. Dia sudah jadi tuan besar, jadi penguasa. Saudara-saudaranya justru lupa kepada dia, tidak mengenal dia lagi. Namun Yusuf, dia kenal saudaranya. Bahkan dia bukan hanya berempati, bersimpati, bahkan dia merasa sepenanggungan dengan saudara-saudaranya. Bahkan dia maskur, menangis dengan keras, sampai satu kerajaan dengar suara luapan. Hatinya luar biasa. Dia rindu dengan saudara-saudaranya walaupun saudara-saudaranya melupakan dia. Ini suatu contoh yang luar biasa. Saudara-saudaraku, kalau jadi pejabat, jangan lupa saudara. Jangan saat mau cari jadi pejabat, saudara selalu sampaikan kita saudara, kita saudara. Setelah jadi, lupa saudara. Ingat Yusuf. Saudaranya lupa dia. Tapi dia tidak pernah lupa saudaranya. Itu kasih walaupun. Mari kita membangun hidup kita. Baik dalam kehidupan pribadi. Jangan lupakan saudaramu. Baik dalam kehidupan berjemaat. Ingat saudara-saudaramu seiman. Dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, ingat saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Jangan menindas saudaramu. Karena kau sudah jadi pejabat. Lupa saudara. Bapak Ibu sekalian, contoh yang konkret nyata pada saudara.
Dia bukan hanya menjadi pejabat, tetapi dia menjadi penanggung, pemelihara saudara-saudaranya. Dengan harta kekayaan yang dimiliki, dia menjamin keberlanjutan hidup. Dia tidak makan untung sendiri. Banyak saudara-saudara setelah jadi pejabat, dia lupa saudaranya. Bahkan dia yang penting dia senang memperkaya dirinya. Tapi Yusuf bukan hanya memperkaya bangsa dia datangi, dia juga mengurus saudara-saudaranya, keberlanjutan keturunan. Mari kita saling peduli dan saling memelihara. Bukan sebaliknya, saling menjatuhkan, saling berkhianat. Seperti teman-teman dari Yusuf di penjara lupa pada mereka seperjuangan, sependeritaan. Jangan seperti istri Potifar memfitnah. Kalau juga dalam hidup kita, fitnah kiri kanan, menjatuhkan saudara-saudara yang lain. Mari kita mencontoh contoh Yusuf. Dan Yusuf adalah gambaran kasih Allah, kasih agape, kasih sejati, kasih walaupun. Karena itu mari kita mengasihi baik diri kita, saudara kita, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, jemaat, bangsa dan negara, dengan kasih sejati, yaitu kasih agape, kasih walaupun. Mari kita berkorban, baik dalam kehidupan keluarga, berkorban bagi jemaat dan masyarakat, berkorban bagi bangsa dan negara. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur karena pada saat ini kami bisa lagi bersama-sama dalam siaran Radio Indonesia, acara Mimbar Agama Kristen. Firman-Mu yang kami baca adalah perenungan sepanjang pekan ini. Kisah yang luar biasa, seorang yang terbuang, seorang yang dikhianati, seorang yang difitnah dan dilupakan, namun tidak pernah melupakan saudaranya. Dia tidak pernah memfitnah, dia tidak pernah berkhianat. Tetapi kasihnya luar biasa. Memelihara keluarga, bahkan memelihara bangsa di mana dia dibuang dan dijual. Memelihara keturunan dan keberlanjutan. Itulah kasih yang Tuhan ajarkan. Karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk memiliki kasih yang sejati. Kasih yang walaupun, kasih agape, kasih Allah dalam kehidupan pribadi, keluarga, jemaat, bahkan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tuhan tolong kami sekalian, mampukan kami mempraktikkan kasih itu di dalam hidup ini. Bapa, kami berdoa untuk seluruh warga masyarakat Talaut, dari Tinonda sampai Napom Baru, bahkan di tempat-tempat yang jauh. Berkatilah mereka, lindungi dengan kasih-Mu. Setiap usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati, baik sebagai petani, tukang nelayan, buruh lepas, tenaga lepas, ASN, pegawai swasta, TNI Polri, bahkan pejabat ataupun segala pekerjaan yang digeluti oleh umat-umat-Mu, berkati Tuhan. Baik di ladang, di kebun, di kampung, di kantor, di laut, dimanapun. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan bersama mereka sekalian. Baik yang ada di tanah Porodisa ataupun di tempat-tempat yang jauh, Tuhan menyertai. Bahkan anak-anak kami yang masih mencari pekerjaan, anak-anak kami, saudara kami yang masih duduk di bangku studi, Tuhan berkati dan sertai mereka. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, mulai daripada pusat sampai ke pelosok pedesaan. Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama wakilnya dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih, Tuhan sertai dan berkati.
gubernur yang baru terpilih di Sulawesi Utara, yang baru menyelesaikan orientasi kepemimpinan di Magelang dan mungkin akan kembali ke daerah masing-masing. Tuhan juga berkati PJ Bupati di Talaut, Bapak Fransiskus Manumpil bersama keluarga dan jajaran pejabat di Kabupaten Talaut disertai dan diberkati oleh Tuhan. Para camat dan lurah, kepala desa, agar dalam menjalankan roda pemerintahan mereka terus dalam bimbingan terlebih dalam rangkulan kasih Allah, sehingga mereka benar-benar mengasihi bangsa dan negara ini dengan kasih, walaupun kasih agape, kasih Allah. Kami juga berdoa untuk para pemimpin masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, baik yang ada di pusat maupun di Kabupaten Kepulauan Talaut, Dewan Adat Talaut bersama pengurus-pengurusnya, Ratun Tampai Nangu Tampa, Ratun Banua Nangu Wanua, Patete Luruangan Bawasoan. Tuhan sertai agar dalam menjalankan tugas tanggung jawab sebagai tokoh adat untuk mengembangkan adat dan budaya di tanah Porodisa ini. Mereka menjalankannya dengan baik, dengan hati nurani yang tulus dan murni, dengan adat dan budaya saling menghargai, saling menghormati, bahkan membangun tatanan kebudayaan yang kokoh, yang baik dan benar, yang sesuai dengan kebenaran dan kehendak-Mu, yaitu kasih yang abadi. Untuk hamba-hamba-Mu ya Tuhan, para pelayan-pelayan khusus, pendeta, gembala, pastor, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan, berikanlah mereka hati seperti hati Bapa, kasih yang walaupun, sehingga mereka melayani pekerjaan Tuhan dengan tulus dan murni, dengan kasih sejati. Terima kasih Bapa di sorga untuk seluruh umat-Mu, anak yatim piatu dan janda, fakir miskin. Tuhan juga memperhatikan mereka agar kami saling mengasihi dan mempedulikan. Bahkan para orang-orang pendatang juga Engkau menyertai, bahkan seluruh kehidupan kami, bahkan seluruh makhluk, biar kami hidup dalam rangkulan kasih sejati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami bekerja di Radio Republik Indonesia, mulai dari pemimpin, karyawan, semua ya Tuhan. Engkau memberkati agar siaran radio ini pun menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan sarana untuk memberitakan kasih-Mu kepada segala makhluk dan umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Banyak hal dan permohonan yang kami pinta kepadamu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tahu setiap pergumulan harapan kami. Karena itu ya Tuhan, segala pinta doa kami ini kami naikkan kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan berdoa. Doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama demikian ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, sampai di sini perjumpaan kita dalam acara Mimbar Agama Kristen di siaran Radio Republik Indonesia bersama saya Pendeta Anton Sulung, dan kita akan berjumpa lagi pada waktu yang akan datang. Mabu mangaramatta lambai supadarame pariyama.